Perkenalkan, nama saya Arun, saya berperan sebagai Bapak Dia. Perkenalkan, saya Cecilia, saya berperan sebagai Ibu Bibila. Perkenalkan, nama saya berperan sebagai anak kamu bagus. Perkenalkan, nama saya berperan sebagai Mati Tokoh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bibila. Ridwan, Haikal, Arifin, Sofian. Oppa Gangnam Style. Perkenalkan, nama saya Rizwan, saya berperan sebagai Bayu Fitbasa. Di pagi yang mendung, para santri berkumpul di lapangan Pasiput untuk melaksanakan doa bersama di waktu pagi. Tapi bohong. Marilah Hasan, coba pimpin doa. Nastahin Idinas Teral Utol Mustaqim Siratal. Setelah berdoa, mereka berkumpul berbincang-bincang. Kayaknya mau hujan deh, udah mendung. Mudah-mudahan sore gak hujan, soalnya aku mau pulang. Iya bener, cuaca kayak gini enaknya tiduran. Hei kalian ini, kita tuh harus rajin belajar biar dapat ilmu. Lah, kamu sore rajin banget. Ayo kita ke sekolah mau pemulung hujan. Jangan menyerah, ayo sekolah. Jangan menyerah, karena hujan aja. Bawa payungnya, pakai sweaternya, plastikin tasnya. Jangan lupa doa. Jangan menyerah. Setelah mereka pulang sekolah, mereka pun bersiap-siap untuk sholat asar. Setelah sholat asar, mereka pun bersiap-siap untuk ngaji. Kenapa kamu telat? Tadi aku habis jatuh, Pak. Ya udah duduk aja, jangan banyak alasan. Assalamualaikum Pak, maaf kita telat. Apa? Kalian kesiangan lagi aja? Ya udah berdiri di depan. Nasib, gini nih telat terus pusing deh. Udah duduk sini. Baik Pak Ustadz.
Mari kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, sore-sore udah ngantuk. Kamu mah coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasal. Hehe, apa lagi sih? Astagfirullah, ke depan kamu. Hei, itu siapa? Satu lagi, ke depan. Coba sini kumpul, dengerin bapak. Orang tua kalian nyekolahin, pesantrenin, mau main mau ngaji. Ngaji, Pak. Orang tua bela-bela pesantrenin, mikirin baras, mikirin baju. Orang tua pengen kalian bisa ngaji, pengen anak punya ilmu. Kalau kalian mau bisa ngaji, jangan main-main, itu berharga buat kalian. Mengerti? Mengerti, Pak. Sekarang boleh pulang. Setelah mereka pulang ngaji, mereka melaksanakan sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama di tengah kumpulan para santri yang sedang makan. Hasan memberitahu Giyas bahwa orang tuanya datang untuk menjenguk Giyas. Giyas, itu ada orang tua kamu datang. Oke, terima kasih banyak informasinya Hasan. Giyas pun datang menjumpai orang tuanya yang baru pertama kali menengok Giyas. Emak, Bapak. Anak emak, sehat? Alhamdulillah Mak, sehat. Mak udah lama gak lihat, udah lupa lagi. Oh ya Mak, barangkali HP dibawa enggak? Mak, Bapak, ayo kita duduk di sini. Syukur ya sehat mah. Iya, ini dibawa. Bisa gak nak ngajinya? Bekal masih ada gak? Giyas pun malah keasikan memainkan HP-nya sampai orang tua nanya gak dijawab. Beras segimana lagi? Giyas, orang tua nanya gak dijawab. Dikira di pesantrenin adabnya jadi bagus, gak sopan. Coba tuh orang tua pengen punya anak baik, bantuin orang tua bisa semua. Yuk mah kita pulang. Padamu ku berserah. Mudah-mudahan Giyas bisa cepat berubah. Hasan melihat Giyas yang sedang menangis. Kenapa kamu, Yas? Kamu nanya. Coba cerita ke aku, atau masalah pribadi mah gak apa-apa. Sok sekarang mah mandi dulu. Malam Jumat pun datang. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Santri pun mengikuti kegiatan pesantren, yaitu muhadoroh, dan setiap pukul 3 malam melaksanakan sholat malam dan tahajud. Di saat sudah beres dan semua tidur, Giyas berdoa. Ya Allah, tolong jadikanlah aku anak yang baik ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Udah banyak dosa, lupa, ceroboh. Aku udah nyakitin orang tua aku, guru aku, juga diri aku. Jadikanlah aku anak soleh, baik, pinter. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sudah Giyas berdoa dan meminta maaf kepada Allah, Giyas menjadi lebih baik dan mendapatkan banyak prestasi. Dan orang tuanya menjadi bangga selama 1 minggu ini. Keesokan harinya saat pagi-pagi para santri bersiap-siap untuk pulang liburan ke kampungnya masing-masing. Mereka pun lalu berpelukan karena akan libur cukup panjang. Epul, Bayu, dan Giyas pun berbincang dan berpelukan sebelum pulang meninggalkan pesantren. Saat sedang berbincang, tiba-tiba ada seseorang yang mengintai Epul, Bayu, dan Giyas dari kejauhan. Selamat berlibur, Giyas. Orang asing itu pun memotret wajah Bayu yang disangka Giyas, lalu meninggalkan tempat tersebut. Tapi Epul salah memeluk, yang dipeluk malah Bayu.
Salah. Selamat berlibur juga ya, Gias dan Bayu. Iya, selamat berlibur juga. Saat Gias melihat kembali barang bawaannya, ternyata pecinya ketinggalan di kamarnya. Peci aku ketinggalan. Aku ambil dulu ya, Apple, Bayu. Ya udah, aku nunggu di sini ya sambil nunggu Grab. Iya, Gias. Aku pulang duluan ya. Soalnya aku udah dijemput. Oh iya, Apple. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Iya, makasih ya. Dadah. Ternyata Gias dijemput oleh bapaknya Kokong dan saudara yang masih kecil. Cucu saya di mana ya? Lalu ada ibu-ibu pemilik pesantren menanyakan kepada kakek Kokong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nyari cucu saya yang namanya Gias. Oh, ada kayak yang ini bukan? Kakek Kokong pun memakai kacamata karena tidak terlihat. Nah iya benar ini. Itu ada di kamar atas ya, Kek. Oh iya Bu, terima kasih. Kakek ayo cepet pulang. Iya ayo cu. Mereka pun pergi ke atas. Ternyata sesampainya di atas, Gias menemukan kakeknya yang menjemputnya. Kakek! Cucuku, ayo kita pulang. Ayo, Kek. Tunggu ya, Kek. Aku ambil dulu peci. Gias pun pulang sambil menemui Bayu dan berpamitan. Yuk, aku duluan ya. Ternyata aku dijemput kakek aku. Iya Gias, hati-hati. Bayu naik Grab karena rumah Bayu satu kampung dengan pesantrennya. Dikarenakan Grab sudah datang, Bayu pun pulang. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. saat di jalan sepi seperti ada yang mengikutinya. Ternyata orang asing itu adalah teman dekatnya ayah Gias yang ingin meminta hartanya dengan cara menculik anaknya. Namun yang diculik adalah Bayu. Dek, kamu mau uang nggak? Gak mau, Ini gak apa-apa. gak mau. Lalu penculik itu pun menutup muka Bayu dengan kain dan membawa Bayu pergi. Lalu Bayu dihipnotis untuk memberikan nomor HP keluarga. Penculik pun menghipnotis Bayu. 08 berapa? 08888. Karena terhipnotis, Bayu salah memberikan nomor telepon. Ternyata yang diberikan adalah nomor telepon Mama Gias. Halo, ini siapa ya? Saya penculik. Oh, sebentar ya. Mah, ini ada telepon dari penculik. Hah? Tunggu, apa tadi? Penculik? Ada apa, Kak? Astagfirullahaladzim. Kok tidur di sini sih? Teleponnya ternyata belum mati. Halo? Apakah benar ini dengan mamahnya Gias? Iya, dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Saya penculik. Apa? Penculik? Ya, kalau anak ibu ingin kembali, maka ibu harus menebus sebesar 1 miliar. Hah? 1 miliar? Iya, 1 M, dan ingat jangan panggil polisi. Iya, di mana saya memberikan uang yang 1 M itu? Di Belanda atau di belakang rumah janda, Jalan Rawa Bebek. Penculik pun menutup panggilan. Laporin aja ke polisi mah. Uang 1 miliar itu kan banyak. Loh, kamu kok dengar sih? Kamu tidur atau nguping? Dua-duanya. Ya udah deh, Mama telepon polisi dulu. Halo? Halo. Iya Bu, ada yang saya bantu. Anak saya diculik, Bu. Tolong. Baik Bu, saya akan segera ke lokasi. Lokasi Ibu sekarang di mana? Di jalan yang ada aspalnya, Jalan Sukar Sepi, No. 4, Bu, Pak. Baik Bu, saya akan segera ke sana. Baik, Pak, Bu. Terima kasih banyak ya. Menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Ibu Gias sudah sampai di lokasi bersama polisi. Ibu masuk, biar kita jaga di luar. Kita akan mengintai dari sini, jadi Ibu jangan khawatir. Ibu Gias pun menjumpai penculik tersebut.
Anda ibunya Gias? Iya benar, saya mamanya Gias. Kembalikan anak saya. Enak aja, uangnya dulu dong. Nih. Ini isinya duit. Ya iyalah, pakai nanya. Bayu pun memeluk Mama Gias yang ia kira mamanya sendiri. Mama, makasih ya udah nyelamatin aku. Loh, ini bukan anak saya. Mana anak saya? Yang asli, kembalikan anak saya. Loh, ini bukan anak ibu. Bukan, ini bukan anak saya. Anak saya kok gini sih? Loh, ini bukan mama aku. Gak mau tahu pokoknya anak saya kembaliin. Anak saya kemana dong kalau gitu? Ya udah anggap aja ini kenangan dari saya. Ini kenangan ibu dari saya. Di mapa akal naik sapida mini, sapida kimpis, remnya pulang malingkit. Di mapa akal hendak mencari bini, bini nang manis tapi nang ganal buri. Siti Ropea, orangnya bunga, orangnya seksi. Ternyata di belakang Gias dan kakeknya bertemu dengan mamahnya di tempat itu. Lalu Gias mendekati mamahnya. Mah, mama ngapain di sini? Ayo kita pulang. Semuanya pun kaget melihat Gias yang ternyata sudah pulang bersama kakeknya. Dan ternyata yang diculik itu adalah Bayu. Penculik itu pun mencoba untuk membawa uang itu lari dari tempat itu lewat pintu belakang. Aku harus lari dari tempat ini. Ternyata di belakang sudah ada polisi yang mengawasinya. Lalu penculik itu tidak berhasil lolos dan akhirnya ditangkap oleh polisi tersebut. Tetaplah waspada terhadap orang asing dan segera laporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindakan kejahatan, karena kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan.